Ada lagi yang mau bertanya mengenai dasar-dasar dari if? Sebelum kita masuk ke yang struktur percabangan bagian 2, bagian yang lebih ribet, lebih kompleks. Nanti contoh latihannya pun lebih kompleks. Oke, saya lanjutkan sajalah kalau gitu ya. Bagian 2, kita mulai dengan percabangan dengan banyak kondisi. Kalau kemarin kan cuma berdasarkan umur, berdasarkan jenis warna lampu gitu ya. Nah, kalau ini percabangan di mana if-nya menggunakan banyak kondisi. Jadi terkadang dalam sebuah percabangan membutuhkan lebih dari satu kondisi. Saya langsung kasih contoh ya. Di dunia nyata sering ada kejadian seperti ini ya. Seorang anak akan mendapatkan hadiah dengan syarat sebagai berikut. 1, syaratnya adalah mendapatkan ranking 1. 2, dia mendapatkan nilai rata-rata lebih besar dari 8. Pahami dulu nih ya. Seseorang akan dapat hadiah dengan syarat mendapatkan ranking 1, kemudian mendapatkan nilai rata-rata lebih besar daripada 8. Tuh ya, syaratnya 2 tuh. Ya, kondisinya banyak. Nah, dari contoh di atas ada 2 syarat untuk mendapatkan hadiah. Nah, itu menandakan bahwa percabangan yang Anda buat harus menggunakan 2 buah kondisi. Nah, karena menggunakan lebih dari satu kondisi, maka Anda butuh operator logika yang akan berperan sebagai kata sambung. Operan tersebut adalah and dan or. Nah, jadi kalimatnya bisa gini. Seorang anak akan dapat hadiah dengan syarat mendapatkan ranking 1 dan rata-ratanya lebih dari 8. Tapi bisa juga seseorang anak akan mendapatkan hadiah dengan syarat ranking 1 atau rata-rata lebih besar dari 8. Jadi di sini itu bisa ada 2 kemungkinan nih. Bisa and, bisa or. Nah, kapan Anda pakai or? Kapan Anda pakai and? Anda pakai and kalau syaratnya harus dua-duanya benar. Jadi harus ranking 1 iya, rata-rata lebih besar daripada 8 juga benar. Maka baru dapat hadiah. Oke, ya. Jika salah satu tidak tercapai, maka kesimpulannya tidak tercapai gitu. Misalkan ranking 1 rata-ratanya 7, dapat hadiah enggak dapat. Karena ada syarat yang terpenuhi dan ada syarat yang tidak terpenuhi. Tapi beda kalau Anda pakainya or. Seseorang anak akan dapat hadiah dengan syarat ranking 1 atau rata-rata lebih dari 8. Biarin ranking 20 juga. Kalau rata-ratanya di atas 8, ya dia bisa dapat hadiah. Gitu. Nah, berikut adalah tabelnya. Ya, jadi kondisi A itu ranking 1 misalkan ya. Ranking 1. Sedangkan B-nya itu nilai lebih besar dari 8. Nah, ternyata ranking 1 nih nilainya 8,5. Nah, kalau di N kan hasilnya apa? Dapat hadiah enggak? Ranking 1 nilai 8,5. Ranking 1 true, nilai 8,5 lebih dari 8 true. Maka kesimpulannya juga true.
kalau Anda pakai N. Tapi kalau Anda anaknya dapat ranking 1 tapi rata-ratanya 7, apakah 7 lebih besar daripada 8? Enggak. False artinya, maka nggak dapat hadiahnya. Kesimpulannya nggak dapat. Ya. Nah, sekarang rankingnya nggak 1 nih, ranking 5. Ranking 5 rata-ratanya 9. Yang nggak dapat juga karena syaratnya dua-duanya harus tercapai. Apalagi ranking 5 rata-rata 7, nggak dapat. Nah, jadi Anda gunakan operator N, ya, operator N akan menghasilkan kesimpulan true jika kedua kondisi, semua kondisi bernilai true. Salah satu false, maka hasilnya false. Itu N alias dan. Nah, operator lain syaratnya lebih mudah nih. Kenapa? Karena syaratnya disambungnya dengan or alias atau. Jadi Anda cukup operator or, bukan anak ya, ini akan nih ya. Auto koreknya nggak korek ini. Operator OR akan menghasilkan kesimpulan true jika salah satu kondisi bernilai true. Jadi ranking 1, oke. Nilai 9, oh jelas dapat hadiah. Nah, sekarang ranking 1. Tapi nilainya 7. 7 lebih besar daripada 8? Enggak, false. Apa yang terjadi? Nah, tetap dapat hadiah. Kenapa? Kan OR ceritanya. Jadi seseorang akan dapat hadiah dengan syarat mendapatkan ranking 1 atau rata-ratanya lebih besar dari 8. Sekarang kondisi A-nya, ya, kondisi A-nya rankingnya ranking 5 tapi rata-ratanya 9. Nah, tetap hasilnya dapat true. Kenapa? Karena nilainya yang lebih dari 8. Biarin rankingnya enggak 1 juga. Nah, ranking 5 rata-rata 7. Dua-duanya false. Maka kesimpulannya juga false. Tidak ada satupun yang terpenuhi syaratnya. Maka nggak dapat deh hadiahnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Contoh, ya. Ini kalau menggunakan operator N. Saya punya kamus namanya ranking, saya punya rata-rata tipenya real. Ini algoritmanya. Inputkan ranking, inputkan rata-rata. If ranking 1 N rata-rata lebih dari 8, maka anak berhak dapat hadiah. Else, maka anak tidak berhak hadiah. Nah, ini akan beda dengan kalau Anda gunakan OR. If ranking 1 atau rata-rata di atas 8, maka anak bakal dapat hadiah. Jika enggak, maka anak tidak dapat hadiah. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, di sanalah Anda milih N dan OR. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau harus dua-duanya terpenuhi, maka gunakan N. Tapi kalau syaratnya cukup salah satu terpenuhi, ya Anda gunakan OR. Oke ya. Ini contoh di algoritma, ya. Bagaimana contoh di Python? Nah, cukup gini lah.
Ya, sama kok. Inputkan ranking, integerkan. Inputkan rata-rata, di-floatkan. Nah, if ranking sama dengan 1, n rata-ratanya lebih besar daripada 8, maka anak berhak dapat hadiah. Jika tidak, anak tidak berhak dapat hadiah. Dan kalau Anda coba satu persatu, misalkan ranking 1, berarti dia true, rata-rata 9,5, 9,5 lebih besar daripada 8, true juga. Jadi kalau true di end dengan true, hasilnya true. Maka anak berhak dapat hadiah. Lalu apa yang terjadi kalau rankingnya 1, rata-ratanya 7,5? Itu sama aja dengan true di end dengan false. Kesimpulannya false. Anaknya tidak dapat hadiah. Oke, sebaliknya. Rankingnya 5. Berarti dari ranking false nih. Karena ranking yang diharapkan rankingnya 1. 5 sama dengan 1? Enggak. Rata-ratanya 8,5. 8,5 lebih dari 8? Betul, true. Tapi karena Anda pakai N, maka kesimpulannya adalah false. Dia nggak dapat hadiah gara-gara rankingnya nggak 1. Bagaimana kalau dua-duanya false? Nah, kalau dua-duanya false, itu jelas false kesimpulannya. Anaknya tidak berhak hadiah. Nah, tapi ini akan beda dengan kalau Anda menggunakan OR. Ya, kalau Anda menggunakan OR, if ranking sama dengan 1, OR ranking lebih dari 8, OR rata-rata lebih dari 8, maka anak berhak dapat hadiah. Jika tidak, anak tidak berhak. Ranking 1 rata-rata 9,5, jelas dapat hadiah. Ranking 1 rata-rata 7,5, tetap dapat hadiah karena salah satunya true. Ranking 5 tapi rata-rata 8,5, yang satu false di OR dengan true, maka menghasilkan kesimpulan true. Maka anak juga dapat hadiah. Sekarang ranking 2 rata-rata 7,5, secara ranking false, secara rata-rata juga false, maka Anda tidak berhak dapat hadiah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo. Pak, boleh nggak tiga kondisi? Nah, sebenarnya N sama OR cuma kenal 2. Ya, tidak bisa N kan 3 kondisi gitu, nggak bisa, cuma bisa 2. Jadi kondisi 1 di N dengan kondisi 2, nggak enakan nulisnya ya. Ya. If kondisi 1 di N dengan kondisi 2 di N dengan kondisi 3. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, kalau yang terjadi ya gini. K1 sama K2 di N kan dulu, hasilnya juga true false. Nah, hasilnya baru di N kan lagi dengan K3. Gitu ya. Jadi sebenarnya N itu cuma 2 operator, kiri sama kanan. Oke, tunggu ya, lagi azan dulu sebentar.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ya tidak ada N 3 sekaligus. Yang terjadi adalah dua-dua di eksekusinya ya. Jadi hasil dari K1 dan di N dengan K2 itu di N dengan K3. Oke, kita coba. Ya, saya akan copy nih source code-nya. Ya. Oke, saya buka PyCharm. Ya. Oke, saya run. Ini kebetulan pakainya N ya. Rankingnya ranking 1, rata-rata 9, jelas dapat hadiah. Ya. Kemudian saya run lagi. Ya, rankingnya ranking 2 sih, cuma rata-ratanya 9. Itu false sama true. Ya, tidak dapat. Karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Begitu juga dengan sebaliknya. Rankingnya ranking 1, memang ranking 1 ya. Cuma rata-ratanya 7. Maka si anak juga tidak berhak dapat hadiah. Ya, kalau yang dua-duanya ngelanggar mah jelas-jelas nggak bakalan diterima ya. Rankingnya ranking 10, sorry ya. Saya run lagi. Ya. Rankingnya ranking 10, rata-ratanya 7. Jelas itu anak tidak berhak dapat hadiah. Nah, tetapi hasil yang berbeda bisa Anda dapatkan jika Anda ganti N-nya dengan OR. Nah, ini artinya Anda mensyaratkan cukup salah satu saja benar udah dianggap benar deh. Cukup salah satu syarat terpenuhi maka dapat hadiah deh. Nah, ini buktinya ya. Ranking 1 nilai 9, dua-duanya terpenuhi, benar. Ranking 10 tapi rata-ratanya 8,5, masih berhak dapat hadiah. Dapat hadiah bukan karena ranking, tapi dapat hadiah gara-gara rata-ratanya yang di atas 8. Ya. Begitu juga dengan ranking 1 dengan rata-rata 7 juga masih berhak dapat hadiah. Tapi kalau dua-duanya tidak memenuhi tidak memenuhi syarat, ranking 2 rata-rata 7,9, anak tidak berhak dapat hadiah. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan tidak dengan N dan OR? Oke, jika tidak ada pertanyaan ya. Contoh kedua. Buatlah sebuah aplikasi yang dapat menentukan lokasi kuadran suatu titik koordinat. Inputnya adalah XY, koordinat X dan Y. Outputnya adalah menampilkan posisi dari koordinat. Apakah di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, atau di titik pusat, atau di sumbu X, atau menempel di sumbu X, atau menempel di sumbu Y. Ini aturannya. Ya. Sebuah koordinat disebut berada di kuadran 1 kalau X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Dua syarat nih. Dua-duanya harus terpenuhi. Maka ini done. Kuadran 2
itu kalau X-nya lebih kecil dari 0 karena ke kiri, tapi Y-nya masih lebih besar daripada 0, masih positif. Ini kuadran 2. Kuadran 3 ini X-nya lebih kecil dari 0, Y-nya lebih kecil dari 0. Ini kuadran 3. Kuadran 4, X-nya plus, positif, tapi Y-nya minus. Di titik pusat itu kalau benar-benar ada di titik 0, 0. Nah, tapi kadang ada di garis X, kadang di garis Y. Contoh, kalau 2,5, koordinat 2,5 dia berada di kuadran 1. Kalau minus 2,5 di kuadran 2, minus 2,5,7 ada di kuadran 3, 0,0 berarti berada di titik pusat, dan kalau X-nya 0, Y-nya minus 5, berarti koordinat berada di sumbu X. Ada yang mau tanyakan? Nah, ini ya algoritmanya. Tunggu sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Ini algoritma ya. Saya punya X dan Y tipenya real, input X, input Y. Nah, kemudian tinggal buat if. Jika X lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0, berarti di kuadran 1. Jika X-nya kurang dari 0, tapi Y-nya lebih dari 0, di kuadran 2. Jika X-nya kurang dari 0, di kiri, dan Y-nya kurang dari 0, di bawah, maka kuadran 3. If X-nya lebih dari 0, artinya di kanan, dan Y-nya kurang dari 0, artinya di bawah, ya, berarti kuadran kanan bawah yaitu kuadran 4. Else, if X sama dengan 0, Y-nya 0, maka titik pusat. Jika X-nya 0, Y-nya tidak 0, berarti ada di sumbu X. Dan jika X-nya tidak 0, tapi Y-nya 0, berarti ada di sumbu Y. N dari if. Nah, inilah versi Python-nya ya. Float input X, float input Y, print koordinat X, Y berada di. Nah, berada di, jangan dulu pindah baris. Jadi N-nya diganti dengan spasi kosong. Supaya tidak baris, tidak pindah baris. Nah, di sini ditulis if X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, maka tulislah kuadran 1. Jadi koordinat berada di kuadran 1. Else if
X-nya 0, Y-nya X-nya kurang dari 0, Y-nya lebih dari 0. Kuadran 2, else if X-nya kurang dari 0, Y-nya kurang dari 0, maka kuadran 3. Else if X-nya 0 and Y-nya kurang dari 0, maka kuadran 4. Else if X-nya 0, Y-nya 0, maka titik pusat. Jika X-nya 0 dan Y-nya tidak 0, maka sumbu X. Dan jika X tidak 0 tapi Y-nya 0, maka sumbu Y. Ini versi Python-nya. Monggo, silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke contoh ketiga. Buatlah sebuah aplikasi yang dapat menghitung nilai akhir, indeks mutu, dan keterangan nilai seorang mahasiswa. Inputnya adalah nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Prosesnya, hitung nilai akhir yaitu 30% tugas, tambah 30% UTS, tambah 40% UAS. Kemudian tentukan indeks mutu dan keterangan dengan ketentuan. Perhatikan nih di sini. Kalau 100 lebih besar daripada nilai, tapi nilainya lebih besar sama dengan 80, ini dua kondisi nih. Nilainya lebih kecil sama dengan 100, tapi dia lebih besar sama dengan 80, maka indeksnya A, keterangannya sangat baik. Jika nilai lebih kecil dari 80, tapi nilai lebih besar sama dengan 68, maka indeksnya B, keterangannya baik. 58, 56 sampai 68C, 45 sampai 56D, dan 0 sampai 45E. Nah, kemudian outputkan nilai akhir dan indeks, nilai akhir, indeks, dan keterangan. Ya, ini eksekusinya nih. Tugas 70, UTS 80, UAS 85, maka dapat total akhir, nilai akhir 79. 79 dapat apa nih? Oh, 79 dapat B, statusnya baik. Contoh lain, tugasnya 20, UTS-nya 30, UAS-nya 60, maka nilai akhirnya 39, indeksnya E, nilainya indeks mutunya sangat kurang. Nah, ini versi Python-nya nih ya. Jadi cukup gini ya. Anda baca nilai tugas, difloatkan. Anda baca nilai UTS, difloatkan. Anda baca nilai UAS, difloatkan. Kemudian hitung nilai akhir yaitu 30% kali tugas tambah 30% UTS tambah 40% UAS. Nah, sekarang Anda tinggal tulis nilai akhirnya berapa. Kemudian Anda buat if jika nilai akhir lebih kecil dari 100 tapi nilainya lebih besar dari 80, maka indeksnya A, keterangannya sangat baik. Jika tidak, periksa jika nilai kurang dari 80 dan nilai akhir lebih besar sama dengan 68, maka indeks mutunya B, keterangannya baik. Else if nilai akhir kurang dari 68 and nilai akhir lebih besar sama dengan 56, maka dia C, cukup. Dan else if nilai akhir kurang dari 56 tapi nilainya lebih besar sama dengan 45,
maka indeksnya D keterangannya kurang. Dan jika nilainya kurang dari 45, tapi dia masih lebih besar sama dengan 0, maka tulis indeksnya 0, indeksnya E keterangannya sangat kurang. Else if indeksnya X keterangannya nilai tidak sah. Tuliskan indeksnya, tuliskan keterangannya. Silahkan, ada yang mau bertanya tidak? Oke, ini saya jalankan ya. Nah, nilai tugas 68, 70, 75. Oh, dapat 71,4. Indeksnya B, keterangannya baik. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ya. Oke, ini kalau Anda punya range. Nah, kalau Anda punya range misalkan dari 80 sampai 100, maka biasanya ngodingnya seperti ini. Ya, jika nilai akhir kurang dari 100 dan nilai akhirnya lebih besar sama dengan 80. Ini batas atas, ini batas bawah. Ini batas atas, ini batas bawah. Nah, gaya seperti ini diperbolehkan. Paling umum dipakai. Di Python seperti ini bisa, di Pascal seperti ini bisa, di Java, di C juga seperti ini. Nah, kalau Python dia punya kelebihan lain, ya. Ini bisa Anda ganti. Ini kan bahasa lainnya adalah if, ya. Kalau bahasa matematiknya nih, if 100 itu lebih besar daripada nilai akhir, ya, 100 itu lebih besar sama dengan nilai akhir, tapi nilai akhirnya harus lebih besar daripada atau sama dengan 80. Maka, nah ini boleh. Ini hanya boleh di Python. Kalau Anda nggak bisa gunakan ini di bahasa lain. Kalau di bahasa lain, ini dibandingkan, akan menghasilkan true false. True false dibandingkan dengan angka. Nah itu nggak cocok. Biasanya error nih kalau di bahasa Pascal, di bahasa C, ini biasanya error. Tapi di Python ini diperbolehkan, ya. Jadi yang ini pun, yang ini, ya, 80 itu lebih besar. 80 itu lebih besar daripada nilai akhir. Tapi nilai akhirnya harus lebih besar sama dengan 68 gitu. Boleh nih Anda tulisnya seperti ini. Hasilnya sih sama aja. Ya, 78, 90, 88. Nah, dapat 85, indeksnya A sangat baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, belum ada pertanyaan di chatting, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang barusan ya. Boleh. Berikutnya adalah operator not. Oke, operator not ya. Operator logika not digunakan untuk membalikkan nilai boolean.
Jadi, jika Anda punya sebuah variabel bernilai true, maka jika not true, itu akan menghasilkan false. Begitu juga dengan sebaliknya, jika Anda mempunyai variabel false, jika di not false, maka akan menghasilkan true. Ini mirip dengan gini. True false itu benar salah. Nah, selanjutnya saya gini, enggak benar. Nah, kalau enggak benar berarti salah. Kalau enggak salah, berarti benar. Ya, jadi membalikkan kondisi. True jadi false, false jadi true. Contoh, buatlah sebuah aplikasi yang akan menampilkan status seseorang apakah masih anak-anak, masih anak kecil, atau sudah dewasa. Input, umur. Proses, seseorang disebut masih anak kecil kalau masih berumur kurang dari 17. Dan jika telah berumur lebih besar atau sama dengan 17, maka dianggap dewasa. Outputnya tampilkan status orang, apakah anak-anak atau dewasa. Contoh, umur 7, berarti munculkan Anda masih anak-anak. Umur 20, maka munculkan Anda telah dewasa. Nah, sebenarnya ini sangat mudah. Sangat mudah banget ya. Cukup dengan gini beres sebenarnya ya. Anda tinggal umur didapat dari integer kan, input umur. Ya. Kemudian if umur lebih kecil, lebih besar sama dengan 17, maka print dewasa. Else, maka print anak-anak. Nah, sebenarnya mudah sih, ya cuma gini doang. Tapi kan maksud saya sekarang adalah pengen mendemokan operator not. Jadi nanti saya akan bedakan hasilnya ya, contohnya. Oke, ini contohnya ya. Pertama saya baca dulu umur. Nah, kemudian dewasa tidaknya saya lakukan dengan perbandingan. Lihat di sini, umur lebih besar sama dengan 17. Jadi kalau di sini umur diisi 10, maka variabel dewasa diisi dengan apakah 10 lebih besar sama dengan 17. Tentu ini hasilnya akan false. Berarti nilai false akan masuk ke dewasa. Nah, kemudian if not dewasa, nah jika dewasanya false, jika tidak dewasa, maka tulis Anda masih anak-anak. Else, Anda sudah dewasa. Nih, disinilah Anda pakai not. If not dewasa, if not kalah, if not menang, if not banyak ya. Nah, Anda boleh ganti sebenarnya if not dewasa itu dengan if dewasa sama dengan false. Boleh. Jika dewasanya false, maka Anda masih anak kecil, Anda masih anak-anak. Enggak, silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, mungkin yang agak pusing buat Anda ini nih, baris ini nih. Ya. Dewasa sama dengan umur lebih besar sama dengan 17. Ini kalau pemula sih agak ini ya. Agak aneh gitu ya.
Dewasa diisi dengan perbandingan apakah umur lebih besar sama dengan 17. Nah, ini boleh diganti dengan if. If umur lebih besar sama dengan 17, maka dewasanya nilainya true. Jika tidak, maka dewasanya nilainya false. Nah, satu baris ini sama aja dengan 4 baris ini. Contoh ya, umurnya 10. Nah, 10 lebih besar daripada 17? False. Maka false akan masuk ke sini. Begitu juga dengan ini. 10 lebih besar daripada 17? Enggak, maka akan loncat ke else. Maka dewasanya false. Tapi kalau di sini umur diisi 20, ya, 20 lebih besar daripada 17? Benar, maka dewasa akan berisi true. Nah, ini juga sama. 20 lebih besar daripada 17? Benar, maka dewasanya akan true. Satu baris ini sama aja dengan 4 baris ini. Oke, itu operator not. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nothing more than feelings. Belum. Next. Selanjutnya adalah percabangan di dalam percabangan, ya, atau istilahnya percabangan bersarang atau nested branch. Percabangan bersarang adalah percabangan yang berada dalam percabangan lain, alias if else di dalam if else, alias if di dalam if. Percabangan bersarang digunakan ketika Anda memiliki percabangan yang memerlukan percabangan lain di dalamnya. Sintak penulisannya seperti ini, ya, kita punya if, kondisi, then. Nah, maka apa yang harus dilakukan jika kondisi benar? Ternyata di dalamnya ada if lagi. If kondisi lain, then statement 1, else statement 2, end dari if. Nah, end dari if ini end dari mana? End dari if yang sebelumnya. Ini jodohnya. Else, nah boleh saja di dalam else juga ada if lagi. If kondisi lain, then pernyataan 1, else pernyataan 2. And if dari mana nih? And if dari sini. Kemudian ada and if ini and if dari kondisi yang pertama. Nah, ya, tersarangnya boleh di dalamnya ada if lagi, ada if lagi, ada if lagi, boleh. Terserah Anda, seperlunya. Contoh kasus, ya. Buatlah suatu aplikasi untuk memeriksa apakah seorang warga negara Indonesia berhak untuk ikut pemilu atau tidak. Nah, inputnya adalah umur dan status nikah. Hanya saja, status nikah hanya ditanyakan ketika umur masih di bawah 17. Ya, kalau udah 17 tahun mah nggak usah ditanya nikah atau enggak, udah boleh ikut pemilu pokoknya mah, ya. Umur berapa? 18, udah ikut pemilu. Nah, tapi kalau umur di bawah 17 ada aturan, ditanya. Kalau dia sudah nikah boleh ikut kok pemilu. Nah, gitu. Jadi seorang warga negara Indonesia boleh ikut pemilu jika 1 mencapai umur 17 tahun, artinya lebih besar sama dengan 17, atau sudah menikah. Jadi 15 tahun pun udah boleh loh ikut pemilu asal sudah menikah. Itu ada di aturannya, ya, di undang-undangnya ada. Jadi bukan saya yang ngarang kalau ini.
Outputnya adalah menampilkan status boleh atau tidaknya ikut pemilu. Jadi contoh gini, umur berapa? 20, udahlah Anda mah ikut pemilu. Nah, tapi lihat nih, umur berapa? 16. Udah nikah belum? Belum. Udah, jangan dulu ikut pemilu. Nah, selanjutnya, umur berapa? 15. Udah menikah belum? Sudah. Nah, berarti dia boleh ikut pemilu. Nah, lihat di sini, menanyakan nikah atau tidak dilakukan di dalam if. Berarti solusinya gimana nih? Nah, ini solusinya, ya. Contoh di algoritmanya, seleksi pemilu, ada umur, ada status menikah. Tanya umurnya. Ya, input umur. Jika umur kurang dari 17, maka masukkan status menikah. Kemudian if menikah sama dengan Y, maka boleh ikut pemilu. Jika menikahnya T, maka tidak boleh ikut pemilu. Habis. Nah, habis yang mana? Habis if yang ini. Else dari mana nih? Else dari if ini. Jika tidak, ya, jika tidak lebih kecil dari 17 alias lebih besar sama dengan 17, maka langsung Anda boleh ikut pemilu. Ya, ini gaya algoritma. Nah, bagaimana Python-nya? Ada Python-nya cukup gini. Baca dulu umur, integerkan. Jika umur kurang dari 17, tanya. Tanya status menikah, kemudian upperkan, simpan ke menikah. Jika menikahnya sama dengan Y, maka Anda boleh ikut pemilu. Jika tidak, Anda tidak boleh ikut pemilu. Else, Anda boleh ikut pemilu. Silahkan. Ada yang mau ditanya tidak? Demikian materinya, ya. Materi dari saya mengenai percabangan bagian 2 demikian. Ya, banyak kondisi sudah, and or sudah, not sudah, percabangan bersarang juga sudah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Sebelum saya masuk ke latihan. Ya, untuk latihan saya minta Anda untuk nyoba di rumah semuanya, ya. Tantang diri Anda sendiri. Bisa nggak ngerjain gituan, ya, buktikan. Belum ada pertanyaan, oke, saya lanjutkan ke latihan. Oke, saya mau nanya dulu nih. Beneran, jawab ya. Apa sih definisi tahun kabisat? Yuk. Tahun kabisat adalah semua hal di pemrograman itu tergantung definisi. Kalau Anda nggak tahu definisi, Anda nggak bisa ngoding. Apa sih tahun kabisat? Kapan sih disebut gede? Ya, bisa beda-beda angka itu, ya. Orang Indonesia banyak yang salah kaprah dengan tahun kabisat. Banyak yang salah definisinya. Banyak orang Indonesia cuma nyebut tahun kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4, artinya kelipatan 4. Apa akibat tahun disebut kabisat? Mengakibatkan bulan Februarinya tanggalnya 29. Ya, itu akibat dari tahun kabisat, Februarinya 29 hari. Nah, definisi kabisat yang hanya tahun yang habis dibagi 4 itu belum definisi yang lengkap. Itu baru definisi definisi sebagian. Apa buktinya? Perhatikan.
Saya akan perlihatkan ke Anda tahun 2100. Tahun 2100 ya. Lihat nih tahun 2100 habis nggak dibagi 4? Habis loh. Kabisat bukan? Habis loh dibagi 4. Tapi kalau Anda lihat bulan Februarinya cuma sampai 28. Ini artinya Februarinya bukan itu artinya 2100 bukan kabisat. Walaupun angkanya habis dibagi 4. Oh, no. Urang disarankan ku dokter anemia cenah kurang darah. Sok atuh transfusi 2 mah. 2 labu. Di awal bulan geus nitah kitu. Orang siap-siap heula ngajar, siapkeun materi. Iya. Saya kaget kan waktu hari rambutan ketemu di situ. Urang mah lain ke rumah sakit pada payah, urang mah. Da, poe Kamis ke rumah sakit teh isuk-isuk bawa mobil, nganterkeun heula budak sakola, terus ka kantor. Gawe heula ditelepon ke Boromius, geus aya cenah ruangan, indit sorangan. Datang ka ditu mah, cus nungguan transfusi hungkul beak. Geus 2 naon sih, geus 2 labu, diperiksa darah masih kurang pasetik deui lah cenah. Hiji deui nya cenah. Ke sapoe deui urang teh nambah. Oh gitu. 3 labu. Si Bu Ati bisa lupa kan di luar sana kan abis hari Kamis ke atas, nongkrong di atas. Pas masuk nih. Enak. Itu cenah Pak Andri, cenah dirawat di rumah sakit. Di mana Bu? Berapa? Cenah panasan kamar sore teh cekan kena rebo kan itu sore terakhir. Ya. Kuna naon situ itu. Mungkin ngedrop atau apa kan jadi luas orang tanya. Padahal kita karek kamari sama ya Allah, kan tapi kan kita nggak tahu ya. Nah, sanggeus ya 3 cek darah, oh udah cukup Pak, udah sampai target lah. Balik ke Sabtu teh. Sabtu teh geus balik. Sabtu berangkat balik lagi ti Boromius ka dieu Leumpang. Oh jalan dulu. Jalan. Naik. Mobil di dia 2 poe. Nongkrong Di hareup. Di kampus lama. Tapi enggak masalah. Enggak disimpan di bawah gitu. Keburu pinuh. Oh. Terus di charter. Tuh iya makin dulu. Tapi kan sok Pak nongkrong didinya kan. Geus ayo Pak, ini udah ditandain ini, udah bilang aja gitu lah. Padahal Pak Andri bisa punya akses loh. Orang yang geus nanya ke si Bobby, boleh aja Pak, bebas kok katanya. Tapi kenapa harus HP sama orang? Kecuali yang agak dalam itu khusus Yang gitu. mana? Yang bayar yang depan kantin mah bebas sebenarnya. Bebas kan? Tapi kan suka diakui. Ya udahlah, orang ngalah aja lah. Itu maksudnya kalau secara jabatan kan bisa punya dong privilege. Boro-boro batur kania GT apaleun saya di kamar mana. Kania mah di rumah we ngurus budak urang mah dah. Orang ngaweng sih bukan adik Pandri kunaon cek saya ngaweng bukannya terus terang pagi-pagi. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Andri. Saya kemarin dapat kabar lebih suka gini. Ah Pak Andri mana naon cenah. Orangnya deh. Dah kan ya ge, guys kamu mah di dieu, urang di dieu tuh perlu dibaturan teh teu. Kan itu daftar sorangan, Leumpang sorangan. Aduh. Balik ka dieu Leumpang ti Boromius, aya si Fahrian, "Pak, kau nih kok yuk naik." Embung urang mah hek nyobaan, urang kuat teu. Tapi maksudnya ininya apa pusing atau gimana? Kurang darah itu? Rada seding pusing mun geus. Urang mun Leumpang leuwih ti 300 meter itu bisa haheho. Haheho. Cepet haheho nya teh. Emang kurang darah gitu. Iya, kan bisa pokoknya kan pusing atau gimana? 3 labu pikirkeun urang. Jauh lumayan Kang. Di golongan darah apa Kang? A A apa? plus. A
please. Saya juga gitu maksudnya kayak ngerangan darah. Antong ti urang mah kekurangan darah. Aduh, berarti yang suruh teh gitu. Si Kaji kan kemana cek kalau teh sore jeung urang kan ketemu di dia kan, si Iqbal gitu. Si Ricci. Ci, Pak Andre kan kemarin kan perasaan udah ketemu ya? Iya, Pak, jam sore kan kita ke buang habis hujan ya, mau hujan deh. Tah gitu. Cik urang. Cerita nama gitu. Ya, alhamdulillah tuh hari tenanan mah. Saya tuh itu lah. Mancana poe kahiji teh geus dibere 2 teh. Wah, Pak bias kene. Masih pucat. Masih pucat. Hiji deui nya, ya hiji deui. Pas geus hiji deui mah rada beureum cenah. Tapi maksudnya di bawah happy aja gitu kan ya. Ada orang lagi di ditu asa lah nyantai we nonton film naon biak 11 giga gitu orang nonton film. Cik urang teh ngobrol si Alif di luar teh kan. Saya hari Kamis teh sebentar sini terus ke atas. Ngajarnya di atas. Liv, ya sebenarnya nyawa si Pak Andri teh iya saya kan nge-WA cenah. Nanyakan ini. Nah, cek urang teh bisa ngejawabnya ari maksudnya misalkan kalau sakit kok bisa ngejawab apa dia bawa laptop cek urang. Yang sekarang yang keur ngajar. Siga urang mah. Bawa laptop orang beneran. Cuma teu dibuka. Orang keur di infocus. Oh, ini di infocus beri kikieuan mah gua. Ya, ngajar heula. Oke, Kang. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Yuk. Oke, maaf ya, saya lanjutkan ya. Oke, saya kasih tahu ke Anda apa definisi dari tahun kabisat, ya. Ini tahun kabisat. Tahun kabisat adalah kalau tahunnya bukan kelipatan ratusan, kalau bukan kelipatan ratusan, tapi tahunnya kelipatan 4, maka itu kabisat. Atau tahunnya kelipatan ratusan, tapi tahunnya harus kelipatan 400. Jadi 1900 itu bukan 2100 itu bukan kabisat. Kenapa? Dia ratusan tapi nggak habis dibagi 400. Nah, kalau tahun 2000 itu ratusan, kelipatan ratusan, juga kelipatan 400, maka dia kabisat. Ini definisi yang sebenarnya. Nah, definisi yang orang Indonesia banyak tahu itu cuma segini nih. Cuma seperempatnya. Tahunnya kelipatan 4 itu kabisat. Salah. Ya. Jadi contohnya 1996 ini bukan ratusan. Ya. Maka periksa apakah dia habis dibagi 4 enggak. Habis dibagi 4 itu kalau di mod sama dengan 0. Di mod dulu sama dengan 0. Kabisat nih 1996. Kalau 1998, nah ini bukan ratusan, bukan juga kelipatan 4, maka bukan kabisat. Tahun 2000 kabisat. Karena dia ratusan dan habis dibagi 400. Tapi kalau 1900 ini bukan kabisat. Kenapa? Karena ratusan tapi bukan kelipatan 400. Nah, silakan Anda buat if-nya. If-nya ini nih. Ini kondisi pertama, ini kondisi kedua, paket the n, kemudian dicampur or, kelipatan ratusan tapi kelipatan 400. Silakan Anda buat. Ya. Latihan 2 adalah memvalidasi tanggal. Jadi inputannya tanggal bulan tahun, kemudian periksa apakah tanggalnya valid atau tidak. Kapan sebuah tanggal disebut valid? Jika bulannya 1 sampai 12, tanggal bernilai 1 sampai tanggal maksimum bulan, di mana tanggal maksimum bulan adalah 31 untuk bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember itu batasnya 31. 30 untuk April, Juni, September, dan November.
dan 28 untuk bulan 2. Kecuali kalau tahunnya kabisat, tuh kabisat ke bawah lagi, maka tanggal maksimumnya 29. Output kan menampilkan status validitas tanggal. Contoh, tanggal 20 bulan 1 2021. 2021 oke, bulan 1 oke, tanggalnya 20 apakah di antara 1 sampai 31? Betul. Nah, maka dia valid. Contoh lain. 2021 oke, bulan 2 oke, tanggalnya 30. Nah, 2021 bukan kabisat. Bulan 2 28 berarti. Nah, 30 tidak berada di antara 1 sampai 28. Maka tidak valid. Nah, sekarang kalau 2020 bulan 2 tanggal 29, oke, tahunnya oke, bulannya 2 oke, tanggalnya juga oke, karena boleh tanggal 29 bulan 2. Maka dia tanggal yang valid. Oke, silahkan buat if-nya. Ya, ini sangat berguna untuk kalau Anda punya aplikasi, input tanggal, jangan sampai orang ngisi tanggal yang ngaco. Ngisi tanggal 30 Februari, ngaco kan? Masa data yang gitu disimpan ke database? Ya, Anda harus bisa ngecek tanggal. Contoh ketiga adalah perhitungan tiket. Nah, kalau kemarin tiketnya hanya 3, jurusan Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, sekarang ditambah satu dimensi lain, yaitu kelasnya. Jakarta Ekonomi 100.000, Jakarta Bisnis 400.000, Jakarta Eksekutif 700.000. Yogyakarta Ekonomi sekian dan sekian, ya. Nah, kemudian jurusan, kelas, banyak tiket dan kode voucher diinputkan. Nah, kode voucher hanya ditanya kalau Yogyakarta Ekonomi dan Surabaya Eksekutif. Prosesnya, hitung harga tiket, menentukan harga tiket, hitung subtotal, diskon dan total bayar. Nah, diskon diberikan 10% khusus untuk ekonomi Jogja dan Surabaya Eksekutif, itu pun jika ngisi kode voucher promo. Ya, kalau dia nggak ngisi voucher, nggak punya voucher diskon, ya nggak dapat diskon gitu. Outputnya adalah tampilkan harga tiket, subtotal, diskon, dan total bayar. Contoh, kode kota 1 Jakarta. Kelasnya 3 eksekutif. Nah, banyak tiket 2, berarti harganya 700.000, subtotalnya 1.400.000. Nggak punya diskon karena bukan jurusan yang ada diskonnya, dan total bayarnya sama saja dengan subtotal karena nggak ada diskon. Contoh 2, mau ke Jogja, kelasnya ekonomi. Nah, Jogja Ekonomi ini nih ada diskon nih. Maka di sini selain banyak tiket ditanya juga punya kode voucher nggak? Nah, di sini di input nih kode vouchernya. Promo. Nanti harga tiketnya 200.000, banyaknya 3 jadi 600.000. Diskonnya 10% dari 600.000 yaitu 60.000. Total bayarnya 54. Ya, 540.000. Tuh, itu contohnya ya. Selanjutnya, perhitungan gaji karyawan. Ya, tadi ada yang nanya ya. Nah, mainkan lagi nih. Ya, buatlah program perhitungan gaji karyawan, aturannya ada perubahan. Gaji pokok direktur 5.000, manajer 3.000, staf 2.000. Jika statusnya menikah, maka ada tunjangan keluarga sebesar 20% dari gaji pokok. Kemudian tanya berapa anaknya.
Nah, tunjangan anak adalah 10% dari gaji pokok hanya sampai anak ketiga. Tiap anak dapat 10%, hanya sampai anak ketiga. Gaji kotor adalah gaji pokok plus tunjangan keluarga plus tunjangan anak. Kemudian pajak 10% dari total gaji kotor jika status tidak menikah. Jadi kalau belum menikah pajak 10%, kalau sudah menikah pajaknya 5%. Ya, lebih kecil pajaknya kalau sudah nikah. Kenapa? Ya karena ada beban lain, ya. Jam 4.10. Total pendapatan adalah total gaji kotor kurangi pajak. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Nama pegawai Acep, jabatan manajer. Menikah atau tidak? Kebetulan tidak nih. Langsung dapat nih gaji pokok, tunjangan keluarga nggak ada, tunjangan anak nggak ada, gaji kotor. Ya gaji pokok aja, pajaknya 10%. Ya 300.000, jadi 2.700.000. Selanjutnya contoh ya, namanya Budi, jabatannya direktur, ditanya menikah atau tidak, dia menikah, tanya berapa banyaknya anak. Nah ini berarti Anda pakai nested ya, percabangan bersarang. Kemudian banyak anaknya 5. Nah, gaji pokoknya 5 juta, tunjangan keluarga 20%, berarti 1 juta. Tunjangan anak 10% dari gaji pokok 500.000. Karena punya 5 anak yang diakui cuma 3. Jadi cuma 500.000 kali 3. Tuh banyak if-nya tuh ya. Sehingga gaji kotornya adalah 5 juta tambah 1 juta tambah 1,5 juta jadi 7,5 juta, pajaknya 5%, bukan 10%. Karena udah menikah. Gaji bersihnya sekian. Oke, selanjutnya adalah latihan kelima. Anda buat permainan gunting kertas batu. Ya, buatlah suatu aplikasi permainan gunting kertas batu di mana dimainkan oleh komputer lawan manusia. Jadi inputannya adalah pemain mengisi apakah dia milih gunting, kertas atau batu. Yang diinputkan cukup huruf depannya saja, G, K atau B-nya. Gunting, kertas, batu. Ketentuannya udah tahu kan? Gunting lawan gunting draw, gunting lawan kertas menang gunting, tapi gunting lawan batu menang batu. Nah, nanti ya komputer akan seakan-akan memilih gunting kertas batu. Anda boleh gunakan modul yang namanya random. Di sana ada fungsi choice. Ya, di sini contohnya. Ya, contoh choice G, K dan B. Maka nanti komputer seakan-akan milih. Ya, seakan-akan komputer memilih. Nah, nanti pilihan komputer tampilkan seperti ini ya. Komputer telah memilih, sekarang giliran Anda. Pilihan Anda apa? G, K atau B? Nah, kebetulan Anda anggaplah Anda manusianya menulis kertas. Ternyata tadi komputer memilih gunting. Maka komputer menang. Nah, kalau gunting sama gunting maka draw. Kalau batu sama gunting, manusianya milih batu, komputernya ternyata ngerandom gunting, maka manusia yang menang. Nah, itu ya. Jadi Anda membuat seakan-akan membuat aplikasi game yang manusia lawan komputer. Nah, komputernya ya cukup dengan random. Ini saya buktikan ya bahwa 3 baris ini bisa berjalan. Saya pakai idle supaya lebih enak nih ininya ya, interaktifnya. Import random, saya coba random titik choice huruf G, huruf K dan huruf B. Nah, dapat K nih. Dapat B.
dapat G, dapat G, dapat K, dapat G, dapat G, dapat B, dapat G, dapat B. Itu random, saya sendiri nggak bisa memperkirakan hasilnya apa untuk next. Nah ini pilihan komputer ya, jadi komputer sama dengan ini. Ya, kalau Anda lihat, ternyata komputer B. Nah, Anda tinggal buat if komputer, ya, sama dengan G, N, pilihan manusia, sebutlah manusia, sama dengan G, maka draw, dan seterusnya ya. Oke, itu 5 latihan yang silakan saya minta Anda untuk mencoba, untuk berlatih, tantang diri Anda sendiri supaya makin jago nih ngodingnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Itu materi saya hari ini. Mangga, kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu berapa? 13 menit. Pak, Ya, kalau UTS-nya kayak gimana ya? jangan dulu mikir UTS ya. Jangan dulu ya. Kapan UTS? Kita agak telat nih. Karena sempat saya kan gak masuk. Dan lain-lain ya. UTS-nya mah di LMS. Ya, biasanya UTS-nya pilihan ganda dan ada ya ngoding-ngodingnya lah. Satu soal malah ya. Bukan di minggu depan, mungkin depannya lagi ya. Karena minggu depan saya masih materi mengenai pengulangan. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Enggak, ada yang mau tanyakan lagi enggak? Pak, Ya, untuk praktikum sekarang masih datang ke kampusnya? kan ada aturannya kan? Giliran. Saya udah lupa tuh, giliran siapa tuh? Giliran ganjil atau genap? Ganjil pas sekarang. Iya, sip. Ya, ganjil. tinggal ke kampus ya. Yang genap juga silahkan aja lah karena biasanya banyak yang gak masuk sih. Oke Pak, gaskeun. Yuk, siap lah. Sok gaskeun, habiskeun ya. Jawab latihan semuanya. Oke ya, biar sakti. Nanti lebih seru kalau Anda udah bisa pengulangan. Ya, materi minggu depan adalah bagaimana nyuruh komputer ngerjain sesuatu, diulang-ulang. Nah, ini baru satu tahap nih, permainan. Nah, nanti permainan ini diulang 5 kali. Nah, siapa yang dapat skor lebih banyak gitu. Itu pemenangnya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahannya. Jangan sungkan untuk bertanya, ya.
Jangan nunggu pas perkuliahan. Ketika Anda nyoba, misalkan nanti malam Anda nyoba ternyata, liar gini, error terus ini, ya tanyain deh lah, tanyain ke grup, boleh ya, silahkan. Oke, saya tutup perkuliahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Atur nuhun, Pak. Sama-sama. Semua.